Aku akan membunuhmu. Aku akan membalasmu, Lisa! Aku akan membunuhmu. Bagaimana keadaan dia, dokter? Dia mengalami stres yang berat. Dan trauma itu terus menghantuinya. Aku akan membunuhmu, Lisa. Aku ingin dia keluar dari sini. Apa Anda yakin? Bisa menjaminnya di luar dia lebih baik? Poppy, Poppy, tolong aku, Poppy, Poppy. Itu yang ingin aku bicarakan. Aku, Poppy, Poppy. Aku akan membunuhmu, Lisa. Lisa. Lisa, kenapa? Ada apa, Lisa? Lisa, tampaknya ada yang kamu sembunyikan. Enggak apa-apa, Sam. Saya baik-baik saja. Tadi kamu teriak. Saya mimpi. Mimpi apa? Kayaknya ada orang yang mau memisahkan kita, Sam. Saya takut kamu meninggalkan saya. Saya tidak akan meninggalkanmu. Saya sangat mencintaimu. Saya juga mencintaimu. Sungguh, kamu masih sayang sama saya, Maxi? Tentu. Aku masih seperti yang dulu. Dan kita akan tetap seperti biasa. Kenapa kamu tanya gitu, Bang? Fanny ada di dekat kamu nggak? Enggak. Kenapa? Saya kangen sama kamu. I miss you. Ya, Maxi, temani saya dong ke dress up. biasanya kamu pergi sama Tias atau Steven? Iya, kalau sama kamu kan lain, Maxi. I told you, I miss you so much. Oke. Thanks, honey. Aku tunggu loh. Bye. Max, kita berangkat ya. Kemana? Studio. Saya harus coba kostum untuk show nanti. Aku nggak bisa ikut, Van. Loh, kenapa? Aku sudah terlanjur janji sama Gugun. Oke, saya berangkat sendiri saja. Van, aku nyusul nanti. Ya, jangan nanti-nanti dong, Mas Meru. Saya butuh job itu sekarang. Tapi saya belum ketemu Pak Robert. Apalagi Januar belum setuju dengan penggantian model tersebut. Kamu kan tahu, Januar itu rese. Saya ngerti. Tapi saya butuh uang itu sekarang. Mas kan bisa ngatur. Apa perlu saya sendiri yang menghadap Pak Januar? Pasti semuanya beres. Oh, pasti. Termasuk kamu juga kan diberesin sama dia? Dia kali yang saya beresin. Sorry, Mas. But he's not my type. Kelihatannya saya memang gampang. Tapi tidak segampang itu. Ya, tergantung situasi dan kondisi lah. Tahu dong. Kalau orangnya gampang, saya juga bisa gampang. Pokoknya take and give lah. Oke? Saya tunggu loh, Mas Meru. Ya? Kamu kenal penyanyi ini? Oh, dia sahabat saya. Dari dulu ngebet banget jadi penyanyi. Ada urusan apa sama kamu? Perusahaan kami mensponsori pertunjukannya, termasuk kostumnya. Oh, cantik ya? Oke. Tapi belum tahu bagaimana dengan penampilannya. Kalau gitu kita nonton dong. Aku baru mengajakmu. Aku ajak Sandra ya, Sam. Siapa itu? Sahabat kita juga. Sudah lama nggak ketemu, kangen. Fanny, aku kangen sekali, Van. Michael. Kamu semakin oke, Van. Michael. Michael. Van, ini Poppy, penata busana dari sponsor kita. Hai, Poppy.
Maaf, Kenapa? saya nggak suka begitu. Fanny, ini tanggung jawab saya. Kamu jangan mempersulit pekerjaan saya. Kalau ingin semua lancar. Biar saya pakai sendiri. Ya sudah. Van, kamu kenapa sih begitu? Apa urusannya dia pegang-pegang tubuh saya? Loh, itu kan biasa dalam dunia pertunjukan, Van. Tapi saya nggak suka begitu. Makanya, kamu itu sudah harus siap menghadapi hal-hal begini. Begini gimana? Fanny, untuk menjadi seorang bintang, kamu harus siap menghadapi affair, siap menghadapi gosip, siap untuk pacaran, siap untuk dicintai. Pokoknya harus siap menghadapi segala hal. Dan begitu kesempatan datang, go! Yap. Pak, bisa berhenti sebentar? Bisa. Break 15 menit. Ada apa, Mas Haji? Ini bukan model kita yang lalu. Mana Tiffany? Oh, kecelakaan. Kecelakaan? Ya, Di mana? maksud saya hamil. Aduh, hamil. Bagaimana mungkin? Mungkin saja, Mas. Bukan begitu, Pak Mir. Tiffany sebagai model. Kita kontrak dia selama 2 tahun. Untuk iklan sirup pelangsing tubuh. Kok malah hamil? Saya juga bingung, Mas. Bingung ya bingung. Tapi dia tidak bisa hamil seenaknya dong. Dia harus minta izin untuk hamil. Gila tuh orang. Masa hamil harus izin dulu? Kalau kita ingin begitu, harus minta izin dulu dong sama dia. Itu namanya menginjak hak asasi manusia. Sinting tuh orang. Yang begini nih, hak asasi jangan dibawa-bawa. Karena itu, Mas, saya ambil Sandra. Kan dulu Mas Haji pernah juga minta Sandra. Gak bisa, Pak Mero. Sandra kan masih terikat kontrak eksklusif dengan Jatayu Cakrawala. Oh, Kita bisa dituntut nanti. begitu. Saya baru dengar itu. Sekarang dengarkan. Oh. Soal kontrak itu, saya bisa atur. Biar Sandra saja, Mas. Dan kalau Bapak suka sama Sandra, saya bisa atur juga. Apa maksud kamu begitu? Jangan campurkan antara bisnis dengan kesenangan. Aduh, Sandra. Lain kali kalau teken kontrak hati-hati dong. Apa kata orang tentang agensi saya? Saya bukan model agensi seperti 79 Park Avenue. Mas Meru, semua ini kan Mas yang ngatur. Dan ingat, komisi fee yang Mas ambil cukup tinggi loh. Itu bukan saya. Lalu siapa? Bos Pak Teguh. Saya akan minta dia menyelesaikan ini. No way. Apa-apaan sih? Apa yang sebenarnya Mas Teguh inginkan? Harap Mas tahu,
Di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Semuanya sudah selesai. Tidak, Sandra. Saya tidak pernah merasa selesai. Apalagi saya tahu kamu dalam kesulitan. Kesulitan itu saya akan atasi sendiri. Dan saya tidak akan membebani siapapun. Apalagi setelah Mas mengusir saya. Keluar kamu dari rumah ini! Keluar! Saya akui memang saya salah. Saya tidak jujur. Saya tidak pantas bersama Mas. Tidak, Sandra. Dalam hal ini, sayalah yang salah. Saya tidak bisa mengendalikan emosi. Sejak kejadian itu, saya menyesal. Mestinya saya tidak boleh bersikap begitu. Mas Teguh, saya tidak mau mendengar itu. Saya menghormati Mas. Meskipun semuanya telah berlalu. Dan saya ingin menyimpan kenangan manis kita selama ini. Oleh karena itu, saya tidak ingin Mas bersikap begini. Sandra, lebih dari ini pun akan saya lakukan. Mas, sudah saya katakan, saya menghormati Mas. Saya menyayangi Mas. Oleh karena itu, saya tidak ingin Mas menarik kembali kata-kata Mas itu. Saya harus menarik kata-kata itu. Demi kamu, Sandra. Saya bahkan kalau perlu akan menjilat kembali ludah yang sudah saya muntahkan. Mas, tolong tinggalkan saya. Tinggalkan rumah ini. Sandra, janganlah kau mengusir saya. Saya mohon, Sandra. Sandra, beri saya kesempatan untuk bersamamu lagi. Tidak. Kita harus menghentikan semuanya ini. Apa kau ingin menghancurkan saya? Saya ingin kehidupan keluarga Mas Teguh tentram dan bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya saya dapatkan dalam dirimu. Mas mempunyai istri dan 5 orang anak. Saya yakin itu suatu kebahagiaan. Dan saya tidak akan mungkin menghancurkannya dengan merebut suami dan ayah dari anak-anak itu. Mungkin perempuan lain akan melakukannya. Tapi saya tidak. Mungkin banyak perempuan lain dengan sadar melakukan itu dan hidup di atas penderitaan orang lain. Tapi janganlah saya. Apa yang telah terlanjur kita lakukan, jangan biarkan berlarut-larut. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan. Hanya dengan usia yang sudah begini tinggi, saya ragu apakah masih bisa mendapatkan kebahagiaan seperti yang saya dapatkan bersamamu. Sandra, berilah saya memelukmu. Sandra, saya tidak ingin saat-saat seperti ini berakhir. Mas. Iya. Rasanya inilah untuk yang terakhir kita bersama. Tidak, Sandra.
Saya sudah memutuskan untuk menikahimu. Saya tidak menginginkan itu. Walaupun kau mengetahui bahwa kau adalah sumber inspirasi dan energi kehidupan seseorang, apakah kau akan membiarkannya? Jangan memaksa saya, Mas. Saya cuma ingin mencintaimu. Dan kau menjadi bagian dalam kehidupanku. Apalagi, Li, permintaan Pak Michael yang belum siap? Semuanya sudah, Pak. Nggak tahu nanti kalau ada tambahan lagi. Oke, Iya. Lisa, kita berangkat. Sebentar, Sam. 2 menit. Saya tunggu telepon Sandra. Sam, yang mana sih bos kamu? Selama saya kemari nggak pernah kelihatan. Bu Heru hanya sekali-sekali datang kemari. Tapi sejak Pak Heru sudah tiada, beliau akan aktif lagi di sini. Halo? Udah terima pager gue? Sorry ya, Lis. Gua nggak telepon kemarin. Terima, tapi pikiran lagi kacau. Gue males telepon balik. Kenapa? Lu di mana sekarang? Biasa, dari kantornya Mas Meru. Masih sibuk jadi foto model. Kapan ngetopnya lo? Makanya, Lis, kayaknya gue perlu ganti profesi lain yang duitnya lebih kencang. Oh, gampang. Gue tahu jalannya. Asal lo mau ikut apa yang gue bilang. Gimana? Nggak usah pusing-pusing, San. Go public aja. Masuk pasar bursa. Dasar lo. Kok ember sih lo? Katanya mau duit gede. Gak usah malu. Sekarang kan zamannya go public. Konglomerat aja go public. Udah gila lo ya? San, kalau lo mau, gue bersedia promosiin lo. Oh, kalau itu sih nggak perlu lo. Gue juga bisa. So pasti, Jo. Kita tahu Ngana bisa. Pangsa pasarnya pun Ngana bisa pilih sendiri. Udah. Sekarang ada di mana lo? Ada apa lo mejer gue? Di kantor laki gue. Mungkin gue bisa bantu ngasih kerjaan tetap buat lo. Yang gajinya lumayan. Laki lo yang mana? Pokoknya ada. Tapi sebelumnya, gue mau ngajak lo nonton show-nya Fanny. Show tunggal lo. Show tunggal? Iya. Surprise kan? Kok lo nggak bilang-bilang, Van, mau show? Saya sendiri agak bingung, San. Kenapa sih? Kelihatannya lo nggak gairah. Ada apa emangnya? Banyak persoalan. Ternyata jalan yang gue tempuh nggak mulus seperti yang gue bayangkan. Mana ada yang mulus, Van? Problem yang gue kira udah beres aja. Malah muncul lagi. Soal apa? Pak Teguh. Ternyata dia di belakang production house itu. Nggak apa-apa dong. Malah enak lu bisa dapat lebih banyak pekerjaan dari dia. No way. Sejak peristiwa dia ngusir gue, kayaknya gue nggak mau lagi deh berhubungan sama cowok yang udah beristri. Sorry ya, cowok yang gue bawa ini belum beristri loh. Dasar setan centil. Kemana aja sih lo kok baru muncul? Gue kan harus menemani Mas Sami main golf dulu. Ya sayang. Kenalan dong. Ini Sandra. Hai. Sam. Sam, apa kabar? Baik. Loh, udah pada kenal? Iya, waktu bicara soal sponsor, kita pernah bertemu. Oh, Oke, saya pamit dulu. Lisa, saya berangkat. sun dulu dong. Hati-hati ya. Iya. Gimana? Oke nggak? Gue nggak tahu loh kalau Sam itu pacar lu. Di mana lo ketemu dia, Lis? Ya, siapa sih yang nggak mau ketemu sama kita-kita ini? Kayaknya jabatannya oke juga. So pasti, Jo. We go only for the big shot. Tadi gue dengar kalian bicara soal siapa yang sudah beristri. Pak Teguh. Dia tahu gue sama Budi. Dia bilang, gue mempermainkan dia. Apa bukan dia yang mempermainkan cinta istrinya? Gak usah dipikirin. Laki-laki seperti itu mengharapkan kita total sama dia. Sementara dia sendiri nggak bisa total sama kita. Dia nggak ngerti permainan yang dia mainkan. Mestinya dia mengerti permainan kita. This is our game.
And love is the name of the game. And we play the games, girls. Jangan main-main, Van. Jangan coba menakut-nakuti saya. Saya tidak menakuti kamu. Tapi memang kenyataan. Bayi dalam kandunganku ini adalah bayi kamu, Michael. Apa sih maunya kamu? Hamil, punya suami, kok ngeluhnya ke saya? Ini semua karena ulah kamu. Kenapa kamu bersikap begitu bodoh? Seharusnya kamu senang. Karena kehamilanmu akan menutupi aibnya Maksi. Jangan kamu ucapkan itu. Ini bukan aib. Apa namanya kalau bukan aib? Kalau Maksi tidak mampu memberikan nafkah batin. Tutup mulutmu, bajingan. Jangan coba-coba kamu menghina Maksi. Fanny, aku tahu kamu sayang Maksi. Tapi jangan bersikap naif. Kamu harus sadar. Kamu tidak dapat hidup begini terus. Kamu membutuhkan itu. Dan ini adalah bagian penting dalam suatu perkawinan. Tunggu. Fanny, saya harap kamu jangan berpikir saya berbuat macam-macam. Saya hanya ingin mengisi kekosongan dari perkawinanmu. Sesuatu yang tidak ada dalam rumah tanggamu, Fanny. Bejat! Kamu sengaja mempergunakan aku untuk nafsu iblismu. Fanny, siapa mempergunakan siapa? Aku mencari dana, membujuk produser untuk mengorbitkan kamu. Apa yang saya dapatkan dari pengorbanan ini? Asal kamu tahu saja, kamu sebagai penyanyi belum punya nilai jual. Dan aku mempromosi untuk membuat kamu terkenal. Rasanya wajah ini pernah aku kenal. Tentu saja. Dia kan seorang penyanyi. Meskipun belum tenar. Bukan itu. Apa ada hubungannya dengan orang yang kita cari? Bukan. Tapi rasanya dekat sekali. Apa dia teman baiknya Risa? Entahlah. Aku lupa-lupa ingat. Tapi aku pernah melihatnya. Di mana ya? Coba kau ingat baik-baik. Mungkin ini akan memberikan jalan untuk kita menemukan Lisa. Kamu sakit, Van? Betul, Van. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Semua ini kulakukan demi keadaan musik kita. Saya tahu. Tapi kamu gak perlu nangis. Kamu mestinya bahagia. Karena besok namamu, Van, akan lebih eksis lagi di peta musik. Bukan itu maksudnya. Kamu hamil. Dan itu bukan anak saya. Max, saya janji akan menggugurkannya. Jangan, Van. Itu anak kamu. Bukan anak kita. Iya, dengan keadaan saya. Kamu gak akan pernah mendapat keturunan.
Saya siap menerima anak itu sebagai keluarga kita. Saya malu dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya tahu kamu tidak berdaya, terpojok, terpaksa melakukannya. Jangan membebani dirimu dengan apa yang sudah terlanjur. Kamu sudah melangkah. Kamu harus terus. Sandra, hai. Aduh, lu cantik sekali, San. Laki-laki mana yang gak jatuh sama lo? Oh, yang namanya Sandra harus selalu cantik, oke? Kok lu berubah banget sih? Gak biasa-biasanya pakai pakaian kayak begini. Oh, sekarang kan udah ada pegangan, San. Oh, jadi mau nggak mau kita harus jaga posisi dia. Untuk sementara atau selamanya nih? Tergantung situasi dan ekonomi kita lah. Dan kita kan selalu bisa fleksibel soal pakaian ini. Sewaktu-waktu bisa dibuka dan suatu waktu bisa ditutup. Open and shut is our business. But our business is like a game. And love is the name of the game. And we play the game. Like the other people play. aja lo. Gue lagi ngurus acara show-nya si Fanny. Ya, Sam ya? Iya. Akhirnya gue bangga. Fanny terorbit juga. Cowok lu? Iya, kenapa? Oh, beredar dari DM sama Musro. Sembarangan aja lo. Bukan begitu. Gue agak-agak aneh. Kok tumen-tumen lu suka sama anak muda sekarang? Biasanya sih sama bapak-bapak. Kalau sama bapak-bapak, gue cuma dapet duitnya aja. Tapi kalau sama dia, gue dapet cintanya. Makanya gue terombang-ambing antara money and love. Yes, memang kita gampang terombang-ambing antara cinta dan duit, antara duit dan cinta. Money is something, tapi not everything. Catet. Iya, memang problema kita, Sam. Problema setiap perempuan di dunia ini. Start the conversation there. We come for the show, and it's your time to go. Sandra, menurut Lisa, katanya kamu mau kerja. Ya, kalau ada kesempatan. Kalau begitu, mampirlah ke kantor. Oke, terima kasih, Sam. Pencarian jati diri, aku semakin tak peduli. Wajah-wajah yang gelisah, obsesi berjuta kuda. Aku masih tanpa pamrih mengatasi tantangan ini. Kehidupan malam, rasa mencekam.
Sam. Coba gayanya. Selamat ya, Sam. Itu dia. Fanny memang hebat ya. Eka bangga deh. Yang mana namanya Lisa? Yang baju hitam. Apa yang kau senangi dari dia? Apa sih yang menarik dari dia? Aku tidak minta komentarmu, menarik atau tidak. Tapi dia yang harus kita bereskan. Apa hubungannya Sam dan Lisa? Aku tidak tahu, tapi aku ingin mencekamnya sekarang. Situasi ini datangnya begitu bagus untuk Mirna. Dia tidak akan lolos dari kita. Kita jerat dia. Terima kasih. Selamat ya, Pan ya. Terima kasih. Rupanya Fanny itu temannya Lisa. Iya, aku baru ingat sekarang. Ternyata dunia ini sempit ya, Mir. Bagaimana Pak dengan pertunjukannya tadi? Ya, cukup baik. Saya yakin itu Pak, karena saya tidak mau mengecewakan Bapak. Dan dana yang dikeluarkan haruslah mempunyai nilai yang artistik Pak. Michael, dari pihak penyandang dana, katakanlah pengusaha, kami mempunyai pandangan dan aspek yang berbeda. Maksud Bapak? Kalau Anda atau musikus dan seniman melihatnya dari penampilan yang artistik, kami bukan itu. Yang bagaimana Pak? Fanny sebagai artis, potensial. Dia mempunyai lebih daripada itu. Ya, memiliki sesuatu yang menjadi impian laki-laki. Oh, itu maksud Bapak? Ya, syukurlah kalau kamu mengerti. Oh, saya harus mengerti dong, Pak. Ini adalah bagian dari profesi saya. Dan saya akan menjadikan impian Bapak kenyataan. Iya. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Bagaimana pertunjukan tadi? Fanny, Iya. Ibu Heru yang mensponsori pertunjukan kita. Apa kabar, Bu? Baik. Bagaimana Lisa? pertunjukan tadi? Cukup baik. Kenalkan, Ibu Heru. Apa kabar? Aduh, cantiknya. Nggak salah Sam suka sama kamu. Rasanya kita pernah bertemu. Di mana ya, Poppy? Di mana ya? Rasanya aku belum pernah tahu. Rasanya saya belum pernah ketemu ibu. Mungkin saya keliru, tapi senang sekali bertemu dengan kalian semua. Maaf, saya ke toilet. Sam, sebentar ya. Pan, Pak Romi mau ketemu. Sam, kenapa Lisa tampaknya begitu? Maafkan Lisa, Bu. Saya juga tidak mengerti kenapa dia bersikap begitu. Hati-hati kalau berteman. Jangan sampai mengganggu karirmu. Pak Romi, ini Fanny. Fanny, kenalkan salah satu sponsor acara kita. Terima kasih. Senang sekali berkenalan dengan Anda. Kapan ada waktu? Saya ingin membicarakan masalah ini selanjutnya. Kapan saja? Oke, kalau begitu saya hubungi Michael saja. Iya. Saya tidak mengerti sikap kamu. Bu Heru itu orang penting dalam kantor saya. Dan ulahmu itu bukan saja bikin malu, tapi juga mengacaukan karir saya, tahu? Kamu jangan teriak-teriak gitu dong ngomongnya. Kamu tahu nggak siapa bos kamu itu sebenarnya? Oh, jadi kamu lebih tahu siapa Bu Heru itu? Coba jelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan hal itu. Tampaknya ada tak beres sama kamu. Bos kamu itu yang nggak beres. Kamu tahu kalau dia itu lesbian. Hei, kamu jangan menuduh orang sembarangan. Suaminya baru saja meninggal. Stop, saya mau turun di sini. Kamu maunya apa sih? Kamu mau berhenti apa enggak? Atau saya loncat dari sini?
Lisa, kalau Bu Heru itu lesbian, apa urusannya dengan kamu? Saya tidak bersedia membicarakan itu. Lisa, saya tahu sikap kamu kadang-kadang aneh. Saya maklum. Saya suka kamu apa adanya. Mau pakai rok mini, seksi, mau pergi ke disco, hura-hura, oke. Saya cuma minta. Kamu tidak berhak minta apapun. Dan kamu tidak berhak berkeberatan dengan apa yang saya lakukan. Jangankan hura-hura. Saya mau tidur dengan siapa saja. Kamu tidak berhak mengatakan apapun. Lisa. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi. Sandra, dari mana? Sengaja saya datang kemari. Jadi kamu serius dengan pekerjaan ini? Iya. Silakan. Dan saya harap kamu bisa membantu saya, Sam. Kebetulan saya memang perlu. Karena sekretaris di sini, Lily, akan dipindahkan untuk membantu Ibu Heru. Dan Lisa pernah menyinggung persoalan ini pada saya. Jadi... Sam, saya harap dengan bekerjanya saya di sini, jangan kamu kaitkan posisi saya sebagai sahabat Lisa, pacar kamu. Tapi, berilah saya kesempatan untuk membuktikan kemampuan kerja saya. Oke, kalau begitu, kapan kamu siap? Kapan saja kamu butuh saya. I'm ready. So, how about tomorrow? Why not? Hai. Hai. Kamu Lupa ya? Baru beberapa saat yang lalu kita kenalan. Oh iya. Temannya Sandra kan? Betul. Teman. Just friend. Sendiri? Loh, temannya tadi kok nggak diajak? Siapa namanya? Sam. Oh ya, Sam. Kemana dia? Emangnya kemana-mana saya harus diikuti dia? We are just friend. Just friend. Oh, well. So we could be friends, huh? What else do you expect? Wanna dance? That's the reason we come to the disco. Okay, honey.
cuci mobilnya dong, sebentar. Mau kemana lu? Di depan aja. Kawan. Itu dia. Kok dia nggak bersama Sam? Saya sudah menduga. Mereka pasti bertengkar. Dan Lisa pasti ke sini untuk melepaskan frustasinya. Kau lihat kan kelakuannya? Rupanya kau masih memikirkan Lisa. Enggak. Sama sekali tidak. Yang ada bagi saya hanyalah kamu, Poppy. Tapi setiap malam kau kesini hanya untuk mengikuti perkembangannya. Saya ingin balas dendam. Karena Lisa saya harus kehilangan segala-galanya. Sekarang, giliran dia yang harus kehilangan segala-galanya. Termasuk nyawanya? Kalau perlu. Sekarang biarlah Lisa menikmati waktunya. Buru-buru. San, sorry. Saya hilang. Bejat. Halo? Halo? Ada apa, sayang? Mulanya adalah hayalan. Kini, impian itu menjadi kenyataan bagiku. Jangan, Romi. Sudah lama aku merindukanmu. Karena itu aku tidak bisa menahan diri. Van, aku ingin kehangatanmu. Dan kehangatanku berpadu. Maaf, Romi. Saya mungkin harus mengecewakanmu. Kenapa? Apakah aku mengecewakanmu? Tapi saya tidak bisa memenuhi keinginanmu. Saya hamil. Van, semua orang tahu keadaan Maxi. Kenapa kau mau membohongi aku? Jangan, Romi. Romi! Jangan membohongi aku, Van. Kau tidak hamil. Aku hamil anak Michael.
kau tidak berbohong? Bejat, kurang ajar. Perempuan hamil kamu sodorkan. Kamu mau menambah berat dosa saya? Saya nggak tahu, Pak. Kamu memang nggak tahu. Tapi nafsumu sudah kau puaskan, bajingan. Brengsek! Apa maunya kamu menceritakan semua kejadian ini pada Romi? Memangnya dia mau mengasihani kamu? Saya memang ceritakan yang sebenarnya. Kamu mau saya bertanggung jawab atas bayi dalam kandungan kamu? Hah? Mana saya tahu berapa laki-laki yang sudah tidur sama kamu? Bajingan! Bangsat kamu ya! Jangan sembarangan kamu nuduh aku! Fani! Fani! Fani, tunggu! Lepaskan! Lepaskan aku! Aduh, sialan! Saya telah kehilangan segalanya. Saya tahu. Tenanglah, Van. Saya takut. Saya tidak sanggup menghadapi kenyataan ini, Max. Kamu jangan pikirkan itu, Van. Van. Tenang, Van. Kita tidak boleh diam, Max. Michael tidak bisa berbuat seenaknya. Kita harus bikin perhitungan sama dia. Dia pikir dia jago apa? Jangan, Max. San, saya tidak mau berita ini tersiar di koran-koran. Saya sudah kehilangan bayi. Dan saya juga tidak mau kehilangan masa depan saya. Van, masa depan itu kita yang menentukan. Bapak Maksi, dimohon kedatangannya di bagian tata usaha. Sebentar ya. Max, gimana? Lihat aja sendiri. Oh my God, kenapa jadi begini? Brengsek si Gugun. Kalau tahu si Michael orangnya begitu, gak usah kenalin sama kita dong. Betul nggak, San? Nggak usah bilangin orang lain brengsek kalau dirinya itu sama. Gue minta maaf, San. Waktu itu gue lagi lepas kontrol. Loh, ada apa ini? Hah? Persoalan kecil. Enak aja lu bilang persoalan kecil. Buat gue itu persoalan kecil. Gak usah marah lah. Gue kan udah bantu lo kerja sama Sam. Oh, jadi lu minta komisi maksudnya? Aduh, Sandra. What in the world you can get for free? Hah? Tentu aja sama teman gue nggak minta komisi. Ya, cuma kesenangan-kesenangan kecil aja. Brengsek loh. Easy, girl. Kita kan tahu diri kita masing-masing. Hubungan lu sama Sam, apa terbatas pada kerjaan aja? Enggak kan? Udah ah, gue sebel sama lo. Van, gue pergi dulu. Gue mau cari si Gugun ya. Sandra, dia tertutup sekali soal begitu. Mau tunggu sex revolution kali. Ada apa sih lo sama Sandra? Pacarnya, si Indra, pejantan itu maunya nempel terus. Kamu juga maunya aja ngelayani.
Gue kacau, Van. Lu kan tahu, gue gampang jatuh sama laki-laki. Gun. Halo, Sandra. Kebetulan, gue lagi nyari lo. Ada apa nih? What's up, girl? Kenalan lu tuh si Michael brengsek. Semestinya orang kayak gitu jangan lo kenalin sama Fanny. Loh, emangnya ada apa sih? Udah deh, jangan pura-pura nggak tahu. Gue udah punya firasat orangnya bakal macem-macem. Bener kan? Fanny dipukul sampai keguguran. Setelah itu baru saya. Fanny kecewa banget sama lo. Kok gitu? Makanya jangan buru-buru ngenalin dulu orangnya dong sebelum kenal orang itu. Kamu jangan salahin saya dong, San. Fanny kepingin dicariin produser, saya cariin. What's the problem? Michael sih produser gadungan. Hati-hati ya. Kamu nggak bisa ngomong begitu. Michael sudah memberi kesempatan Fanny bikin rekaman, bikin show lagi, dan berhasil oke. So far so good. Dan lagi, kalau ada hal-hal lain yang ditimbulkan, itu adalah ekses hubungan Fanny dan Michael. Iya. Wajar saja lah ya. Enak aja lo ngomong. Mau apa lagi? Saya sudah kenalin. Finish. Dasar juga lo. Dasar apa? Kamu bilang apapun juga. I am what I am. Catat. Munafik. Orang yang tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Hidup selalu penuh dengan kamuflase. Sudahlah, Gun. Jangan dipikirkan. Sebel. Kamu bisa tolongin saya nggak? Maksudnya? Saya keki sama Fanny. Lantas, gue disuruh ngapain? Nanti saya kasih tau kamu apa yang harus kamu lakukan. Oke. Ya. Bagaimana? Kamu sekelas sini? San, Pasa minta menghubungi Lisa. Kamu aja deh yang telepon dia ya. Kenapa? Pokoknya cepetan. Sebentar lagi Pasa mau rapat. Halo? Sudah ada kabar dari Lisa? Iya, betul. Belum. Teleponnya bicara terus, Sam. Coba hubungi terus. Iya. Halo? Iya, baik. Bisa bicara dengan Sam? Bapak sedang presentasi dengan direksi. Bisa tolong dipanggil sebentar? Bilang dari Lisa. Maaf, Pak Sam tidak bisa diganggu. Bullshit. Jadi dia ngomong kayak gitu, Rin. Iya, masa kamu nggak percaya? Masa? Sam, kamu terlalu stres. Stres sama pekerjaan. Stres menghadapi Lisa. Santai sedikit lah. Bagaimana kalau kita keluar nanti malam? Kita bisa saling tukar pikiran mengenai masalah kamu dan Lisa. Mungkin ini bisa membantu. Sepertinya gue dikhianatin teman sendiri, Van. Jangan terlalu berprasangka begitu, Liz. Enggak, Van. Enggak biasa-biasanya gue begini. Gue ngerti. Karena lu cinta banget sama Sam. Memang. Sama Sam rasanya lain. Jadi gue mikirin pengen hidup tenang. Kawin, ngurusin anak-anak. Belum apa-apa, sudah muncul perempuan jalan itu. Mirna. Gue yakin, dia ngancam Sam untuk ninggalin gue demi karirnya. Kasihan Sam. Pasti bingung dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tapi gue yakin, Sam gak bakal ninggalin lu lagi. Gue ragu, Van. Sejak malam itu, belum ketemu lagi. Mungkin dia masih marah sama gue. Mungkin sibuk. Telepon kan bisa. Itu pun enggak. Selamat siang. Bu Maksi? Dari? Gugun. Oh, ada apa? Gugun memberikan rekomendasi agar saya bertemu dengan Bu Maksi. Untuk? Terus terang Bu Maksi, saya adalah fans Anda. Lantas? Tentu saja, saya ingin mendapatkan bimbingan dari Bu Maksi untuk menjadi penyanyi. Tapi saya tidak mendidik penyanyi. Memang banyak komposer yang mendidik penyanyi. Tapi saya khusus mengarang lagu saja. Tidak apa-apa. Kebetulan saya juga mempunyai keinginan menulis lagu. Bahkan pernah mendapat inspirasi. Sudah pernah nulis lagu?
Tapi setiap kali mendengar lagu-lagu Bu Maksi, keinginan itu jadi sangat menggebu. Saya kagum pada nada dan lirik Bu Maksi. Imajinasi dan fantasi Bung memang sangat hebat. Maaf, Bung. Saya senang bisa berdekatan dengan idola saya. Sehingga saya tidak dapat mengontrol perasaan saya. Tapi sebenarnya saya berharap kehadiran saya menjadi semacam inspirasi bagi Bu Maksi. Jangan menolak saya, Bu Maksi. Saya akan kecewa bila idola saya berbuat demikian. Tapi... Apa ada yang kurang oke? Mungkin saya bukanlah tipe ideal Bu Maksi. Tapi bayangkanlah saya dalam imajinasi dan fantasinya. Maksi! Fanny! Maksi. Van! Van, saya mau bicara. Berilah saya kesempatan untuk bicara. Saya akan menjelaskannya. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa mendengar. Dan pendengaran saya masih bisa menerima apa yang saya dengar. Saya ingin terlepas dari semua ini. Saya mohon, kamu dengar dulu sebelum mengambil keputusan. Biarpun saya mendengar, tapi saya tidak yakin saya akan mengerti persoalan yang saya hadapi dan persoalan yang kamu hadapi. Apakah kita masih bisa bicara, Van? Kita kembali kepada situasi semula, di mana saya merasa mengerti dan menerima keadaanmu. Tapi sekarang saya begitu terhina. Kamu bisa melakukannya pada seseorang. Sekarang saya sadar. Keliru mempersatukan sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang bertentangan dengan alam dan kodrat. Selesailah sudah semuanya. Kamu memang benar. Setelah ngomong sama kamu, perasaan saya jadi lega. Mampir? Terima kasih. Sam, Ya, saya baru 2 hari bekerja. Tapi saya sudah bisa rasakan bahwa kau laki-laki yang baik. terima kasih. Benar, tidak mampir dulu? Lain kali saja. Oke. Bye. Bye. Hai. Ngapain kamu di sini? Kok nanyanya kasar begitu?
Nggak kangen sama saya. Gue jijik ngeliat lo. Malam itu saya hilaf. Maaf. Saya benar-benar hilaf dan mabuk. Gombal. Terus terang, saya sedih. Kelihatannya kamu punya gandengan baru. Yang jauh lebih baik. Dan lebih keren dari saya. Kamu mau ninggalin saya? Itu urusan gue. Hati saya luka, San. Tapi saya tetap mencintaimu. Indra. Indra. Kamu jangan marah dong. Kalau kamu pergi sama Pak Teguh, saya juga nggak marah. Kamu mau marah? Marah aja. Marah kalau udah nggak butuh uang lagi. Sayang, untuk apa kita ngomongin itu? Kita kan tahu itu urusan kita masing-masing. Sam. Sudah dapat menghubungi Lisa? Belum. Kelihatannya Lisa sengaja menghindar. Kenapa sih harus terus menghindar? Gimana ya, Sam? Saya nggak bisa cerita persoalannya. Kamu juga ikut menambah misteri situasi Lisa. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Nanti malam jadi makan di luar. Saya nggak janji. Oke. Saya akan menunggu di rumah. Kapan saja kamu mau boleh datang. Silahkan. Jangan kesal, Sam. Saya nggak tega melihat wajah yang ganteng begini kusut begitu. Oke. Sam. Loh, Ibu? Kamu masih mencari Lisa rupanya. Ibu kok ada di sini? Saya prihatin atas keadaan kamu. Saya tidak mau pekerjaan kamu terlantar. Hanya karena seorang Lisa. Iya, Bu. Seharian saya menunggu dia pulang. Sesungguhnya, saya bermaksud bicara baik-baik tentang hubungan kalian. Ibu tak perlu melakukan semua itu. Saya akan menyelesaikan semua ini. Dan saya tidak akan mengabaikan pekerjaan saya, Bu. Bagus. Saya percaya padamu. Jangan kecewakan saya, Sam. Saya kecewa, San. Saya datang, kamu mau pergi. Hei, kok sama dia lagi? Mana ada duitnya? Tenang deh, jatah kamu ada. Mana? Perginya lama nggak? Ya, mungkin sampai pagi. Ingat ya sayang, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai jatuh cinta beneran sama tuh cowok. Saya sangat mencintainya, Sandra. Saya bisa melihat itu di wajahmu. Kamu pasti sangat memikirkan Lisa, Sam. Sam. Ya. Saya hanya ingin bilang, jangan sampai dirimu kacau hanya karena pikiran itu. Ya, mungkin keadaan ini harus saya alami. Mungkin. Tapi di sini, saya bisa lihat lagi apa yang pernah saya katakan padamu. Bahwa kamu seorang laki-laki yang baik, Sam.
terbayang dalam hayalan saya. Alangkah bahagianya saya apabila ada seorang laki-laki yang mau memikirkan saya, seperti halnya kamu memikirkan Lisa. Sandra. Kayaknya si Sam belum pulang, Devan. Jadi gimana dong? Pokoknya gua harus ketemu dia malam ini juga, biar urusannya beres. Iya, tapi di mana? Kemana aja deh. Ayo jalan. Silakan duduk, Sam. Iya. Sebentar, saya buatkan minum untukmu. Terima kasih. Saya suka kamu. Ngapain juga lo sampai kesal begitu sama si Sandra? Bikin heboh dia, bikin pembalasan dong. Balas gimana? Kalau si Sandra sahabat si Sam, lu juga pepet tuh cowoknya. Ogah, cowok kayak Indra sih. Bisa-bisa kantong gue kering diporotin sama dia. BBW sama laki-laki kayak gitu. Maksud gue juga bukan dia, Pak Teguh. Lu gimana sih? Sandra kan sudah nggak peduli sama Pak Teguh. Memang iya sih, kita juga tahu kalau si Sandra itu tidak senang lagi sama Pak Teguh. Tapi apa orang-orang lain tahu? Nah ini kesempatan buat lu ngedeketin Pak Teguh. Dan gue yakin, lu pasti oke dan bisa. Maksud lu? Nih, orang-orang pasti berpikir kalau si Sandra itu sudah tidak pakai lagi dengan Pak Teguh. Di sini lu perlu menciptakan image, di mana orang-orang berpikir bahwa lu itu sudah bisa menggeser posisi si Sandra. Image itu perlu buat lu. Gengsi dong. Untuk apa hidup tanpa gengsi? Non, hidup di metropolis harus pakai rasio. Dan harus bisa membaca situasi dan memanipulir keadaan itu. Iya. Lu bales si Sandra itu. Gua bantu dengan doa. Enough kan? Bapak Handoyo, ditunggu di depan Bintaro Jaya, pintu utara. Ini ditunggu Ibu Lisa dan Rena di Crescent the Friend. Maaf. Saya juga minta maaf, Pak Teguh. Ya. Rasanya kita pernah ketemu, tapi saya agak lupa. Apakah hanya ada Sandra saja dalam ingatan Pak Teguh? Tentu saja tidak. Saya harap mulai saat ini Pak Teguh mulai mengingat nama Lisa. Di Hero Supermarket. Harap menghubungi ke angka Hero Supermarket. Ya. Kenapa tidak?
Saya harap mulai saat ini, Pak Teguh mulai mengingat nama saya, Lisa, dan melupakan Sandra. Lisa, tidak mudah bagiku untuk melupakan Sandra. Terlalu banyak kenangan manis bersamanya. Dan tidak mudah bagiku untuk melupakannya begitu saja. Tapi yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Ada apa? Ada apa? Lo harus bantu gue, Van. Perempuan gila itu mulai lagi. Maksud lo Tante Mirna? Iya. Seharian dia nongkrong di depan rumah gue. Ini kenapa, Liz? Gue lari dari pintu belakang. Gue takut tinggal di rumah lagi. Gue harus bicara sama Sam. Berarti Sam bakal tahu masa lalu kamu, Liz. Nggak ada pilihan lain. Pokoknya gue mesti bicara sama Sam. Kenapa kamu tidak memberitahukan semua ini dari dulu? Sam, saya tidak ingin mencampuri urusanmu dan Lisa. Lalu sekarang? Karena Lisa merasa terancam, dan saya ingin menjelaskan padamu siapa sebenarnya Ibu Harry itu. Tapi kenapa? Sandra tidak pernah menceritakan ini. Kalau Sandra lain, Sam. Ia mempunyai persoalan pribadi dengan Lisa. Ini memang kesalahan Lisa, karena ia terlibat dengan orang-orang yang dicintai Sandra, Indah dan Teguh. Kok begitu? Iya, Lisa itu orangnya, setelah putus sama kamu, ia kehilangan pegangan. Dan sekarang, apakah kamu akan membiarkannya? Aku yakin, Ibu Herumu itu akan membalas dendam pada Lisa. Oke, beritahu Lisa. Kita bertemu di tempatmu. Selamat sore. Serangga panggilan kepada 301. Heh. Siapa lagi akan kamu jebak? Itu bukan urusanmu. Semoga tidak ada laki-laki yang dapat kamu bodohi seperti Indra dan Teguh. Tutup mulutmu, perempuan sialan. Kalau aku tidak mau, kamu mau apa? Brengsek kamu. Fanny, kenapa lihat pesan, Pan? Perempuan gila itu cari gara-gara. Mirna. Iya, ayo cepetan. Bajingan kamu. Kamu bajingan. Kalau bukan aku yang sponsori. Kamu tahu kamu kan. Apa kamu? Kamu nggak benar jalan kamu ya. Dasar wanita. Benar kamu. Kamu yang harus pergi dari sini. Lo yang sengaja. Bunuh kau. Lo yang harus mati. Kamu yang harus mati. Cepat kamu kemari. Ajar lo ya. Mati ya. Ajar. Mau bunuh lo ya. Kamu yang harus pergi timur. Kamu yang jalan. Minggir kamu. Jalan. Ayo kamu ya.
Kenapa jadi begini? Kenapa, Lisa?